Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Apa benar kamu bunuh orang? Enggak. Itu sama sekali nggak benar. Aku sama sekali nggak pernah membunuh siapapun juga. Makanya aku kesini mau menjelaskan semua. Tuhan ku cinta dia. Menu. Siapa kamu? Saya telepon polisi ya. Mama. Emil? Ya Allah, what's happening? Kamu tuh kemana aja? Mama telepon, papa telepon, Linda telepon, kamu nggak jawab sama sekali. Oke. Tenang. Mama, tolong tenang dulu. Ini aku mau menjelaskan semuanya ya. Oke. Jadi begini. Aku sengaja nggak mau menjawab telepon dari kalian karena aku nggak mau kalian terlibat dalam permasalahan aku. Apa benar kamu bunuh orang? Enggak. Itu sama sekali nggak benar. Aku sama sekali nggak pernah membunuh siapapun juga. Makanya aku kesini mau menjelaskan semuanya biar clear. Ya, Ma? Alhamdulillah. Oke, sebelum kamu jelasin gini, Mama pengen tahu kamu tuh ngumpet di mana? Ada yang bantuin kamu nggak? Ya, aku dibantu sama Elvira. Dan sementara waktu aku tinggal di rumah lamanya Alia. Aku bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Oh ya udah sih. Oke. Terus gimana? Jelasin ke Mama. Gimana ceritanya sampai kamu terlibat masalah ini dan kamu jadi dicari-cari polisi? Ya, easy. I'll tell you the whole story, oke? Kamu lagi bicara sama siapa? Pak? Emil. Emil? Ya Allah. Kamu kemana aja? Aman, Pak. Emil di sini. Bukan khawatir sama kamu. Papa nggak kenapa-napa, Papa baik-baik aja kan, Pak? Iya, Papa baik-baik aja. Oke, duduk dulu, Pak. Ya Allah, Aku tuh nggak mau Papa sampai kenapa-napa gara-gara permasalahan aku. You good, right? Papa sehat-sehat aja kok. Thank God. Yaudah, terus gimana? Ceritain ke kami. Apa benar kamu menghilangkan nyawa orang? Karena menurut Papa, Mama, Lingga, dan lainnya yakin kalau kamu nggak melakukan itu semua. Enggak, Pak. Itu sama sekali nggak benar. Aku sama sekali nggak pernah membunuh siapapun juga. Aku dijebak, Pak. Dijebak? Terus siapa yang tega jebak kamu, Mil? Iya. Oke. You guys, listen to me. Okay, it's a long story. Okay, here goes. From the very first thing, I start driving karena emang vision aku udah mulai bagus. Mulai menyetir, and then gak lama tiba-tiba mata aku buram. And then all of a sudden, aku nggak sengaja menabrak pengendara motor. Ya Allah. Just two of them. Menabrak mereka, and then sempat ada discussion between us. Mereka minta ganti rugi 4 juta. Terus aku bilang waktu itu juga aku mau transfer aja, tapi mereka bilang nggak mau ditransfer. Mereka minta cash. Oke, ya udah, I agree to it. Aku ke ATM ambil duitnya, dan kita janjian malamnya mau ketemu di Taman Botani. Oke, ya udah, malamnya aku datang ke Taman Botaninya, I bring the cash. Ya udah, aku kasih ke mereka, and then happen to be awalnya kan 2 orang, ini cuma 1 orang. Oke, aku kasih ke dia duitnya, dia accept it. Not long after that, there's someone langsung hantam kepala aku. Ya Allah. Astagfirullah. Langsung hantam kepala aku, terus aku jatuh pingsan. Oke, aku jatuh pingsan. And then, pas aku sadar dari pingsan aku melihat ada jenazah di sebelah aku. Orangnya udah nggak bernyawa. Ya itu orang yang aku kasih uangnya tadi. Dia udah nggak bernyawa. Terus di tangan aku juga ada obeng dan tangan aku belum berlumuran darah. Ya Allah. Then after that,
there's this one security guy. Dia spot aku di situ. Dia melihat aku pegang obeng, tangan berdarah. Dia langsung suspek aku. I'm the prime suspect, right? Udah, dia mau kejar aku yang bilang bukan aku dong pelakunya kan. Iya. Aku langsung kabur, maka dikejar sama dia. Udah, aku langsung kabur setelah itu. Allah, astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Terus, abis itu kamu kemana? Okay, I've been struggling these few days. Okay, after that aku sempat tidur di mobil. Aku melompat dari keramaian karena kan sempat keluar di news juga kan ya. Yeah, so they know how I look. Ya udah, aku ngumpet selama yang aku bisa, and then aku minta tolong sama Elvira. And luckily Elvira mau bantuin aku dan ya menempatkan aku di rumah lamanya Alia. Iya. Siapa kira-kira yang tega jebak kamu? I have no idea at all. Aku nggak tahu siapa yang mau jebak aku kayak gini. Makanya aku langsung lari aja waktu itu. Aku bingung banget, mah. Kalau kamu nggak salah, kenapa kamu nggak kantor polisi, Mil? Oke. Aku jelasin ya. Oke, you guys know right. Yeah. Sebelumnya aku pernah bermasalah, aku pernah ditahan di kantor polisi. Jadi rekod aku tuh udah jelek. Kalau aku ke kantor polisi dan mereka punya bukti yang kuat, punya saksi yang kuat, ya mereka pasti akan menjadikan aku tersangka utama. Bisa-bisa aku langsung ditahan waktu itu juga. Terus sekarang gimana? Kalau kamu lari begini dari polisi akan mengejar kamu, bukan tersangkanya. Karena tersangkanya itu mengarah ke kamu. Iya, aku tahu semuanya mengarah ke aku sekarang salahnya. Jadi makanya plan aku tuh begini, aku sendiri yang mau mencari pelakunya itu siapa. Karena aku juga penasaran siapa sih yang mau jebak aku sampai kayak gini. Ya kan? Karena kalau aku serahkan ke polisi, aku takutnya agak lamban kerjanya gitu. Makanya aku sambil bersembunyi, sambil aku berupaya untuk mencari pelaku utamanya. Aduh ya Allah. Kamu harus hati-hati ya. Iya, aku akan hati-hati. Mil, kamu hati-hati. Mama sama Papa kan selalu doain kamu. Ya, kamu harus hati-hati ya. Karena menurut Papa, dari cerita yang kamu ceritakan ke Papa, pelakunya ini orang yang kejam ya. Jangan sampai dia nanti mengejar kamu ya. Ya. Diam ya. Ya, oke Pak. Oke. Aku juga mau minta maaf. Aku nggak bisa datang ke acara anniversary kalian. Oke. Nggak apa-apa, Mil. Yang penting kamu harus hati-hati dan sehat-sehat ya. Ya. Kabarin Mama sama Papa kalau ada apa-apa, oke? Jangan utama ya. Ya Pak. Jadi terus satu hal lagi. Aku juga mau minta tolong rahasiakan tempat persembunyian aku dan rahasiakan juga orang yang membantu aku, Elvira. Ya? Pasti. Ya udah. Terima kasih. Sampaikan salam ke Elvira ya. Iya, bilang Elvira ya. Ya udah. Oke, ya udah, kita aku pergi aja. Oke. Ya, pergi ya. Oke ya. Kamu hati-hati ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas hati-hati. Baik. Ya, bye. Mbak Arini. Halo. Apa kabar? Baik. Kenalin, ini teman saya Angel. Halo Mbak Angel. Halo Bu Diana. Ya udah, mari masuk ya Mbak. Oh ya, oke. Mari. Silakan duduk Mbak. Makasih. Makasih ya Mbak, udah mau mampir ke rumah saya, ambil makanan dari saya. Iya, saya yang berterima kasih karena udah mau kasih kue. Silakan diminum Mbak. Ayo mari, jusnya. Lagi nggak buru-buru kan? Enggak kok. Bu Diana udah lama tinggal di komplek ini? Udah lama banget Mbak, sejak saya dari kecil. Ini kan rumah peninggalan ayah saya Mbak. Apa aku tanya ya ke Bu Diana soal rumah orang tua kandung Mas Lingga? Bu,
Ibu tahu nggak soal rumah yang kosong, rumah yang dekat sini? Maksud Mbak Rini rumah almarhum Pak Maesa? Iya itu rumah yang kosong itu. Oh iya Mbak, itu dulu ditempatin sama Pak Maesa sama Bu Gita Mbak. Mereka meninggal karena kecelakaan. Sejak itu rumahnya kosong Mbak. Tapi Bu Diana tahu nggak siapa pemiliknya sekarang? Saya nggak tahu sih Mbak. Cuma dulu gak lama setelah Pak Maesa sama istrinya meninggal, ada sosok pria Mbak yang ngamati rumah itu. Siapa ya orang itu? Kok liatin rumah Pak Maesa sampai kayak gitunya? Apa dia pembelinya kali ya? Coba deh, aku tanya aja. Malam, Pak. Bapak berniat beli rumah ini ya, Pak? Pak? Pak! Kok malah kabur sih? Aneh banget, kayak ngeliat setan aja. Saya pikir dia mau pembelinya, Mbak. Oh ya? Iya. Jadi saya nggak tahu, Mbak, pemiliknya benar yang saya lihat atau bukan, Mbak. Memangnya kenapa Mbak nanya soal itu? Oh enggak, soalnya saya mau tahu pemiliknya karena saya ada niatan mau beli rumah itu. Kayak saya mau tahu pemilik dari rumah itu sih. Oh gitu. Tapi maaf ya Mbak, saya nggak bisa bantu. Ya, nggak apa-apa kok. Yaudah kalau gitu saya sama teman saya pamit dulu ya. Ah, sebentar, saya ambil kuenya dulu ya Mbak. Oh, sebentar. Ini Mbak Harini kuenya, semoga Mbak Harini suka ya. Iya, pasti. Terima kasih banyak ya, Bu Diana. Iya, sama-sama. Ya udah kalau gitu kita pamit ya. Ya udah, hati-hati di jalan ya Mbak. Ya, terima kasih. Mari. Aduh, Emil kemana sih? Udah setengah jam aku tungguin kok nggak balik-balik. Apa jangan-jangan dia nggak balik lagi ya? Dia mutusin buat tinggal sama orang tuanya. Kagetin aja. Oke. Sorry ya. Kaget ya. It's okay. Terus gimana? Udah ketemu orang tua kamu? Iya, aku udah jelasin sama mereka. Kalau bukan aku pembunuhnya, aku cuma dijebak. Dan aku juga bilang sama mereka kalau aku bakal mencari pembunuh sebenarnya. Bagus kalau kayak gitu. Aku juga ikut lega dengernya. Ya, walaupun kamu besok nggak bisa datang ke anniversary-nya mereka, tapi seenggaknya mereka bisa tenang. Mereka bisa tahu kalau bukan kamu pembunuhnya. Itu juga bisa ngurangin kekhawatiran mereka kan? Iya, benar. Kalau gitu, kita jalan sekarang ya. Sebentar. Ini aku mau bilang makasih banyak ya ke kamu. Karena kamu udah bantu aku sejauh ini. Makasih banget, El. Santai It's aja. meant a lot for me. Oke. Kalau gitu, kita jalan. Let's roll! Go!
kalau gue boleh nanya, sebenarnya ada apa sih? Lo nanya-nanya soal rumah kosong di Jalan Raya Kemuning itu? Jadi itu rumah masa kecilnya Mas Lingga. Cuman gue belum bisa cerita banyak sih kalau soalnya kan itu kan menyangkut privasi keluarganya Mas Lingga. Ya iya sih, gue paham, gue ngerti. Tapi Rin, lo jangan sampai stres ya. Lo harus ingat dan pikirin kesehatan lo sama Bibi Bun. Ya. Jadi saya nggak tahu Mbak, pemiliknya benar yang saya lihat atau bukan Mbak. Memangnya kenapa Mbak nanya soal itu? Tapi aku penasaran, siapa ya orang itu? Kenapa dia kabur dan nutupin wajahnya? Apa jangan-jangan orang itu yang nabrak ayah ibunya Mas Lingga? Berarti pelakunya tahu kalau dia udah menabrak korban sampai meninggal. Bahkan dia tahu rumah korban. Tapi dia tetap nggak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia pasti takut di penjara. Dasar pengecut.